Hai, kembali lagi dengan saya Hartono. Hari ini tanpa terasa sudah 2024. Paling enak ngomongin bisnis apa yang relevan di 2024. Nah, salah satu bisnis yang mau saya bahas hari ini adalah bisnis waralaba minimarket franchise. Bisnis ini itu di 2023 kemarin, saya itu udah mensurvei dan menganalisis banget. Nah, hari ini saya akan ceritakan apa saja yang saya ketahui tentang bisnis minimarket 2023. Nah, pertama kita masuk, kenapa sih kita pilih bisnis minimarket? Tentu minimarket semua orang udah tahu ya. Ya ada beberapa merek lah yang mungkin Alfamart, Indomart, dan lain-lain, Yomart gitu ya. Kan banyak banget merek-merek minimarket juga. Nah, tanpa kita sadari, pasti kita sering banget untuk datang ke minimarket ataupun untuk belanja. Mungkin belanja kebutuhan di rumah ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar seperti minum dan lain-lain. Jadi, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh zaman sekarang, salah satu itu minimarket. Mungkin fungsi supermarket lama sudah semakin bergeser karena adanya perilaku orang belanja dengan cara online bisa mencari promo-promo tertentu yang benar-benar murah. Padahal kalau kita ke supermarket selalu ada yang promo dan ada yang tidak. Nah, tetapi minimarket saya rasa belum ada masalah. Karena minimarket itu esensial. Seperti nggak mungkin kan kita tiba-tiba kita butuh telur, kita belanjanya online. Bisa aja, tetapi pasti lebih efisien untuk kita langsung beli di minimarket. Dan masih banyak lainnya. Jadi minimarket ini ternyata masih memegang sebagai salah satu hal yang esensial dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tetapi hari ini kita mau ngomong bisnisnya. Apa sih keunggulan dari bisnisnya? Sebenarnya keunggulan dari bisnis minimarket ini, salah satu yang ditawarkan adalah sebuah omset atau usaha yang sangat-sangat stabil. Walaupun keuntungannya nggak besar-besar banget, tetapi biasanya cenderung sangat stabil dan termaintain. Itu salah satu keuntungannya. Kedua, kita tidak perlu turun tangan. Dengan franchise-franchise tertentu, kita itu benar-benar cuma terima report aja. Jadi kita cuma perlu cari tempat, sewa ataupun beli, kita renovasi sesuai dengan ketentuan, habis itu kita tinggal terima report aja tiap bulan, ataupun per 3 bulan. Nah, yang ketiga adalah kita melihat bahwa bisnis minimarket ini ke depannya itu biasanya makin maju. Karena semakin berkembang sebuah daerah, tentu minimarketnya semakin ramai. Gitu. Jadi ada 3 keunggulan itu. Nah, tetapi tentu banyak juga kekurangannya. Nah, apa aja kekurangannya? Yang pertama adalah modal yang cenderung tinggi. Jadi sebenarnya bisnis minimarket setelah saya pelajari, modalnya itu lumayan tinggi. Jadi kita perlu merenov dan perlu untuk biaya franchise. Banyak yang menawarkan mulai dari 500 juta, tetapi di luar biaya renovasi. Nah, sehingga 500 juta ini kalau plus biaya renovasi bisa-bisa hampir 1 miliar. Ataupun kalau kita bangun dari tanah kosong mungkin butuhnya 1,5 sampai 2 miliar. Itu di luar biaya bangunan dan pembelian harga tanah. Itu satu kekurangannya. Yang kedua adalah izinnya. Jadi di beberapa tempat izin minimarket ini sudah habis stoknya. Jadi kita juga harus banget ngecek izinnya apakah izinnya ini masih ada atau udah enggak. Nah, yang ketiga adalah survei lokasi. Jadi kita juga harus survei apakah lokasi ini masih layak untuk dijadikan minimarket atau enggak. Karena semua orang punya perhitungannya masing-masing. Ada yang puas dengan pengembalian 1% dari total modal per bulan. Ada juga yang mengejar sampai 2%. Tetapi kita asumsikan seandainya modal yang kita butuhkan itu 2 miliar, minimal biasanya orang itu harus punya keuntungan bersih 20-30 juta. Minimal. Nah, di perkotaan yang sangat padat, dengan minimarket yang sudah semakin banyak, kemampuan untuk mencapai minimal ini pun makin lama makin tergerus. Nah, kita bicara kendalanya. Apa aja sih kendalanya? Biasanya satu, permodalan. Permodalan selalu menjadi kendala utama dalam bisnis minimarket ini.
Kenapa? Karena kita harus membeli propertinya. Biasanya kalau kita sewa, itu ada kecenderungan untuk kalau seandainya bisnisnya maju, sang pemilik properti tidak akan melanjutkan sewa. Memang bisa kita akali dengan kontrak dan lain-lain, tapi itu akan sangat merepotkan. Kedua, perizinan. Banyak orang awam yang tidak paham terhadap perizinan minimarket ini. Tetapi dari pengalaman saya, ternyata perizinan ini nggak terlalu sulit. Asalkan kita betul-betul mau coba dan mau belajar, biasanya perizinannya pun perlahan-lahan kita pasti tahu apa aja izin yang dibutuhkan. Ketiga, mungkin harga properti suatu daerah. Banyak harga-harga properti suatu daerah itu memang dalam masa sunset atau masa menurun. Jadi biasanya di kota-kota besar yang padat, itu properti daerah itu, kalau kotanya sudah lama, bukan kota baru, maksudnya bukan kota yang baru-baru berkembang, itu biasanya harga propertinya cenderung menurun. Sehingga terkadang faktor risiko yang kita nggak perhitungkan adalah penurunan harga properti. Jadi banyak orang yang akhirnya tidak jadi karena takut atau khawatir harga properti pun masih turun terus. Nah, tetapi bisnis minimarket waralaba ini tetap sangat diminati karena merupakan sebuah bisnis yang income-nya stabil, minim untuk dikelola, minim repotnya, dan juga kalau kita lihat dari semua negara-negara maju di luar sana, minimarket ini tetap bertahan. Jadi bisa dikatakan mungkin kita pun minimarket ini akan terus bertahan nantinya. Jadi 2024 ini gimana? Kalian mau coba nggak bisnis minimarket?